Banjir besar yang melanda Sumatera dalam beberapa waktu terakhir memunculkan pertanyaan besar tentang apa yang sebenarnya terjadi. Ribuan rumah terendam, warga mengungsi, dan sejumlah infrastruktur rusak berat. Curah hujan tinggi memang berperan, namun banyak pihak menduga kerusakan lingkungan di hulu sungai menjadi penyebab utama yang memperparah situasi. Pemerintah akhirnya merespons cepat. Setelah melakukan evaluasi di lapangan dan meninjau data satelit, muncul temuan yang mengarah pada aktivitas perusahaan yang diduga tidak sesuai izin. Dan dari sinilah, keputusan penting pemerintah mulai terbentuk. Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisal Nurofik mengumumkan pencabutan izin 8 perusahaan yang beroperasi di kawasan terdampak banjir. Dalam pernyataannya, Menteri menegaskan bahwa tidak ada toleransi untuk pelanggaran yang merugikan lingkungan dan masyarakat. Pencabutan izin ini mencakup izin operasional serta izin lingkungan. Pemerintah menyebut langkah ini sebagai tindakan darurat untuk mencegah kerusakan yang lebih besar dan sebagai bentuk penegasan bahwa aturan tidak boleh diabaikan, terutama bagi perusahaan yang bergerak di sektor berisiko tinggi. Keputusan pencabutan izin didasarkan pada data visual dan laporan lapangan yang cukup kuat. Citra satelit menunjukkan adanya perubahan drastis pada kawasan hutan. Area yang sebelumnya hijau terlihat kosong, menandakan deforestasi besar-besaran. Tim lapangan juga menemukan tanda-tanda pembukaan lahan yang tidak sesuai izin, sedimentasi berat di hulu sungai, serta perubahan jalur aliran air. Semua temuan ini menguatkan dugaan bahwa banjir tidak hanya disebabkan cuaca ekstrim, tetapi juga aktivitas manusia yang tidak terkendali. Pemerintah menyatakan bahwa bukti-bukti ini menjadi dasar utama penindakan. Meski pemerintah belum mengumumkan seluruh nama perusahaan, beberapa informasi menyebut bahwa perusahaan yang dicabut izinnya bergerak di sektor perkebunan, kehutanan, pertambangan, dan pengelolaan kawasan industri. Sektor-sektor ini memiliki resiko tinggi terhadap kerusakan lingkungan. Di beberapa wilayah ditemukan dugaan ekspansi ilegal, kelalaian dalam reboisasi, serta ketidakpatuhan terhadap standar pengelolaan kawasan. Banyak perusahaan disebut sudah pernah mendapatkan peringatan namun tidak menunjukkan perbaikan. Dampak banjir Sumatera sangat dirasakan oleh masyarakat. Rumah-rumah rusak, lahan pertanian hilang, dan aktivitas ekonomi lumpuh. Banyak warga mengatakan bahwa banjir tahun ini lebih cepat dan lebih besar dibanding tahun-tahun sebelumnya. Air datang dalam jumlah besar, seolah tidak ada lagi hutan yang dapat menahan debit air. Kerugian ekonomi diperkirakan mencapai miliaran rupiah. Warga kini bergantung pada bantuan pemerintah dan organisasi kemanusiaan untuk bertahan. Pemerintah berharap dengan mencabut izin perusahaan-perusahaan bermasalah, kejadian seperti ini tidak terulang. Keputusan pemerintah mencabut izin 8 perusahaan mendapatkan respons luas. Aktivis lingkungan mengapresiasi langkah ini dan menyebutnya sebagai sinyal bahwa pemerintah mulai melakukan penegakan hukum yang lebih tegas. Namun pengamat mengingatkan bahwa pencabutan izin saja tidak cukup. Pemerintah diminta membuka identitas perusahaan, melakukan pemulihan kawasan hutan, dan memperketat pemberian izin baru. Banyak masyarakat juga mendesak agar perusahaan yang melanggar tidak hanya dicabut izinnya, tetapi juga diproses secara pidana bila ditemukan pelanggaran serius. Pemerintah menyiapkan sejumlah langkah lanjutan. Proses pemeriksaan terhadap pimpinan perusahaan akan dilakukan untuk memastikan adanya atau tidaknya pelanggaran pidana. Di sisi lain, pemerintah mulai menyiapkan program rehabilitasi kawasan hutan dan perbaikan daerah aliran sungai. Teknologi pengawasan berbasis satelit juga mulai diperkuat. Sistem ini akan digunakan untuk memantau perubahan tutupan lahan secara real-time, sehingga pelanggaran bisa terdeteksi lebih cepat. Pemerintah daerah diminta berperan aktif dalam pengawasan dan pencegahan. Pencabutan izin 8 perusahaan ini menjadi titik penting dalam upaya memperbaiki tata kelola lingkungan di Indonesia. Banjir besar yang melanda Sumatera menjadi pengingat nyata bahwa kerusakan lingkungan memiliki dampak langsung terhadap kehidupan masyarakat. Ke depan, keberhasilan menjaga lingkungan tidak hanya bergantung pada pemerintah. Dunia usaha, masyarakat, dan generasi muda juga memegang peran penting dalam memastikan ekosistem tetap terjaga. Semoga langkah tegas ini menjadi awal perubahan besar
demi masa depan lingkungan yang lebih baik.